Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Sabah, Qissatu Sabah yang kita telah baca pada pekan yang lalu. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas durus, pelajaran-pelajarannya serta faedah-faedahnya yang bisa kita ambil dari kisah Sabah. Ada 4 pelajaran yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam pertemuan ini. Pelajaran yang pertama dari kisah Sabah adalah Ar-rizqu minallahi yadumu bit-ta'ati wa yadhhabu bil ma'siyah. Rizki dari Allah akan dawam, kekal, artinya tetap ada pada kita dengan taat dan akan hilang dengan maksiat. Sekali lagi, rizki akan ada dengan apa? Lakukan ketaatan pada Allah. Dan rizki akan dicabut oleh Allah karena perbuatan maksiat. Dalilnya diambil dari kisah Sabah di ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Sabah yang Allah berikan kenikmatan yang begitu besar. Allah berfirman, "Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah." Makanlah dari rizki Rabb kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepadanya. Tetapi Allah habarkan mereka tidak mau bersyukur. Allah berfirman dalam surat Sabah yang ke-17, fa'aradu, mereka berpaling, tidak mau bersyukur. Karena mereka tidak mau bersyukur, Allah berfirman, fa'arsalna alaihim saylal arim. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang, ya, yang menghancurkan kebun-kebun mereka. وَوَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Dan kami ganti 2 kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang buahnya pahit dan pohon asal, semacam pohon cemara, juga sedikit dari pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu
kami balasi mereka sebab mereka kufur, mengkafiri Allah, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nujazi illa al-kafur. Dan tidaklah kami membalas dengan yang demikian itu melainkan orang yang sudah melampaui batas kekafirannya. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa kenikmatan itu bisa langgeng dengan sebab apa? Ketaatan. Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Dan nikmat itu akan dicabut oleh Allah wal iyadzu billah apabila kita melakukan maksiat. Dan perlu diingat bahwa rezeki itu datangnya dari siapa? Rezeki datangnya dari Allah semata. Rizqu minallahi wahdah. Rezeki itu datangnya dari Allah semata. Adapun orang yang ngasih harta ke kita lewat perantara, ya, apakah direktur atau kawan atau apa saja, itu merupakan apa? Perantara. Ikhwah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang tata cara bersyukur pada Allah. Ya. Dan perlu diketahui bahwa rizki akan langgeng dengan syukur, sekaligus akan ditambah sama Allah. Dan mendatangkan rizki itu ikhwani fillah dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Bukan dengan maksiat. Oleh karena itu, merupakan kesalahan. Ada sebagian kita menyangka, kalau saya beriltizam, kemudian melaksanakan ajaran Islam, menegakkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, susah dapat rezeki. Ini zon yang keliru. Ini prasangka yang keliru. Orang ini menyangka bahwa manusia itu yang bisa memberi rezeki atau menahan rezeki. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Sebagian wanita takut pakai jilbab. Karena kalau pakai jilbab, nggak dapat rezeki. Nggak bisa kerja. Nggak bisa dapat jodoh. Ini adalah waswas dari siapa? Syaitan. Syaitan nakut-nakuti. Padahal rezeki, semua rezeki dalam bentuk apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dapatkan rezeki, kita dekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rezeki kata ulama digapai dengan ketaatan. Kita lihat di antaranya dengan syukur. Dengan bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan dari yang thayyib, dari rezeki yang kami rezekikan kepada kalian, kata Allah. Washkuru lillah. Dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian hanya beribadah kepadanya semata. Dan bersyukur, kata ulama, syukur itu berdiri tegak di atas 3 rukun. Rukun yang pertama adalah an ya'taqidal 'abdu annama bihi min ni'matin faminallahi wahdah. Seorang hamba wajib yakin bahwa nikmat yang ada padanya hanya dari Allah semata. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib kita meyakini
apapun kenikmatan yang ada pada kita dari Allah. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Kata Allah, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi enggak boleh kita kufur. Semua yang ada pada diri kita dari kenikmatan, yang nyampe pada kita dari kenikmatan dari Allah semata. Jangan seperti orang-orang yang dihancurkan sama Allah, seperti di antaranya Qarun. Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Di harta kekayaan ini hasil karena ilmu yang aku miliki. Dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, an yuhadditsal 'abdu bi ni'matillahi 'alaihi. Seorang hamba boleh berbicara tentang nikmat yang Allah berikan padanya. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu, fahaddits, boleh kau bicarakan. Ceritakan. Dan syukur dengan lisan di antara dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Selain dia bentuk syukur, dia pun memberatkan timbangan amal majikan kita. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun." Berbicara tentang nikmat Allah merupakan bentuk syukur. Wa tarkuha kufrun. Meninggalkannya kekufuran. Wa man la yashkurul qalila la yashkurul katsir. Subhanallah. Orang yang tidak sanggup berterima kasih, bersyukur atas hal yang kecil, dia tidak bisa berterima kasih atau bersyukur akan nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Oleh karena itu, sekecil apapun kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita, wajib kita syukuri. Wa man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa pandai terima kasih kepada manusia, dia tidak bisa pandai bersyukur pada Allah. Wal jama'atu barakatun wal furqatu azab. Jamaah itu keberkahan dan perpecahan itu merupakan azab. Rukun yang ketiga, an yastakhdima ni'matallahi fi ta'atillahi wa mardatih. Menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan dan dalam keridhaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Carilah dari atau pada apa-apa yang Allah anugerahkan kepada engkau pahala negeri akhirat. Jadi Allah anugerahkan kepada kita nikmat dunia. Nikmat dunia yang Allah kasih pada kita, kita cari dengan nikmat dunia ini pahala negeri akhirat. Kita cari dengannya surga. Allah kasih nikmat apa saja? Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Cari dengan nikmat ini pahala negeri akhirat. Karena kita kan tidak mau bahagia di dunia saja. Kita ingin bahagia juga di mana? Di akhirat kelak. Apalagi yang di dunia tidak bahagia. Ya. Oleh karena itu orang yang paling cerdas di antara kita, orang yang mempersiapkan diri mendapatkan pahala besar, kebahagiaan di akhirat kelak. Cara yang kedua, yang pertama tadi dengan syukur, ya. Yang kedua dengan bertakwa pada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah akan
berikan rizki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar dari kesempitannya dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau gini, ada yang bertanya di antara kita atau ada yang berkata di antara kita, ana sudah sholat, ana puasa benar, ana juga ngaji, bahkan ana sedekah, tapi kayaknya sempit terus hidup ini, susah. Saya tanya ikhwan, apakah janji Allah salah? Jawabannya tidak. Ya, janji Allah tidak akan pernah meleset. Dan ini dijawab sama ulama yang masih merasa seperti ini, merasa sudah bertakwa kemudian masih sempit, pastikan bahwa dalam takwanya ada cacat. Masih ada cacat. Harus diperiksa lagi. Mungkin belum ada ikhlas. Ya. Mungkin masih banyak hal-hal yang bisa mencacati ketakwaan kita. Oleh karena itu, takwa itu harus betul-betul kita pelajari benar-benar. Dan takwa itu dibangun di atas ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan dan kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Ini yang kedua. Cara mendatangkan rizki. Yang kedua dengan takwa. Yang ketiga, at-tawakkul. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu betul-betul hati ini mantap. Mantap menyerahkan urusan hanya pada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang memberikan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang mencukupinya. Jadi kalau ingin mendapatkan kecukupan dari Allah, tawakal. Tawakalnya hanya pada Allah. Bukan tawakalnya pada bank. Bukan tawakalnya pada direkturnya. Bukan tawakalnya pada jimat. Tahu jimat? Iya. Bukan tawakalnya pada orang lain, benda-benda. Tapi tawakal itu pada Allah Jalla wa'ala. Orang mukmin muwahhid enggak kenal yang namanya jimat. Tidak mengenal jimat. Itu mukmin muwahhid. Ya. Tapi orang yang masih ada hatinya tergantung dengan makhluk, itu masih nyari-nyari sesuatu. Ya. Dalil yang lain dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul kita bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taqdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, niscaya Allah kasih rezeki kepada kalian seperti Allah kasih rezeki kepada burung. Burung itu kata Rasul, di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong. Pulang di sore hari dalam keadaan berisi perutnya. Burung kita katakan nggak punya akal. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi
illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi tidak ada makhluk yang bernyawa, pasti Allah yang kasih rezekinya, Allah jamin. Asal tawakal. Subhanallah ikhwan. Al-Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Qudamah rahimahullah, di kitab orang-orang yang bertaubat, kitab At-Tawwabin, itu bercerita tentang kisahnya, tentang kisah tobatnya penyamun, pemimpin penyamun, begal. Ya, dia patahkan pedangnya, taubat. Dikisahkan taubatnya itu suatu hari, suatu saat di sebuah tempat dia ngelihat ada 3 pohon korma. Ada dari pohon korma itu yang nggak berbuah satu. Dan ada burung yang bolak-balik dari pohon yang berbuah ke pohon yang tidak berbuah. Bawa korma ke pohon yang nggak berbuah. Akhirnya dia bilang, fakumtu fanadhartu. Saya bangkit, saya perhatikan. Saya perhatikan, ternyata burung kecil itu sedang nyuapi ular yang buta. Ternyata di pohon kurma yang tidak ada buahnya, ada ular buta. Subhanallah. Fabakaitu. Maka aku pun menangis. Subhanallah. Dia bilang, ya Allah, ular buta yang tidak punya daya apapun, kau datangkan burung yang dengan burung itu kau penuhi kebutuhan dia. Subhanallah. Dia pun nangis. Ya. Dan akhirnya dia bertobat, dia patahkan pedangnya. Dia patahkan pedangnya. Padahal kata dia, ular ini kau perintahkan Nabi-Mu untuk membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala sayang sama hamba-hambanya. Gimana dengan orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala? Pasti. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, jangan takut dengan rezeki. Allah jamin rezeki itu. Allah pasti jamin. Nah, akhirnya anak buahnya itu tahu dia taubat, dipatahkan semua pedang-pedangnya, pedang-pedangnya dibuang semua. Bertobat semua. Taubatnya pemimpin begal dan para begal. Lihat burung ngasih makan ular buta. Subhanallah. Ya. Dan kadang solusi, bukan kadang ya, solusi menghadapi kehidupan yang berat ini dengan tawakal pada Allah. Dengan tawakal pada Allah. Itu solusi. At-tawakkulu 'ala Allah. Kita dikasih cerita, dikasih pelajaran oleh ibunda dari Ismail yang bernama siapa? Hajar. Ya, Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar di lembah yang tidak ada tanaman satupun. Di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nah, kemudian ada perbekalan sedikit korma sama air. Zaman itu nggak ada ATM ya. Nggak ada. Anda bisa bayangkan seorang wanita sendiri di tempat yang tidak ada, kata dia, apapun. Tidak ada manusia juga. Nabi Ibrahim atas perintah Allah harus meninggalkan Hajar. Ini perintah Allah. Dan tidak ada seorang suami yang tega meninggalkan istrinya kalau nggak ada perintah Allah. Sangat berat ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Sangat-sangat berat. Sangat berat, bukan ujian yang ringan. Ya. Kemudian istrinya ngejar Ibrahim. Aina tadhhab? Kemana kau pergi wahai Ibrahim?
Wa tatrukuna bihadzal wadi, kau tinggalkan kami di lembah ini yang enggak ada apapun, enggak ada manusia. Wala syai'. Nabi Ibrahim diam terus sampai Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan ini? Nabi Ibrahim cuma menjawab satu kata saja. Satu kata Nabi Ibrahim cuma jawab. Naam. Cuma iya. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Keyakinan itu, subhanallah. Keyakinan dari seorang wanita yang sampai hari ini kita kalau haji atau umrah mesti teringat dengan kisah sa'inya antara Safa dan Marwah. Ya. Kisah keluarga yang ikhlas. Kisah keluarga tauladan dari ayahnya, istrinya sampai anak keturunannya. Ikhlas. Ini tawakal, solusi kehidupan. Rasulullah SAW berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Yang keempat, al-istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Aku katakan kepada kalian, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama, niscaya Allah menurunkan dari langit kepada kalian hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan memberikan banyak kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara, dan Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan untuk kalian sungai-sungai. Di surat Hud ayat 52 Nabi Hud berkata, Ya qaumi wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mintalah ampunan kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan lagi. Jadi dengan istighfar Allah kasih tambah kekuatan. Jadi kalau kita ingin diberikan kekuatan sama Allah, perbanyak istighfar. Istighfar mendatangkan kekuatan. Wala tatawallaw mujrimin, janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Hasan Basri, ikhwan fillah, ada orang datang ke beliau mengeluhkan tentang jafaf bustanihi, keringnya kebunnya. Beliau bilang, istaghfirullah, mintalah ampun pada Allah. Datang lagi orang yang mengeluhkan tentang kefakiran. Beliau bilang, istaghfirullah. Datang lagi orang yang mengeluhkan tentang jadubah, ya, paceklik, keringan. Dia bilang, istaghfirullah. Datang lagi orang yang minta doa untuk minta anak. Dia bilang, istaghfirillah. Sampai ada orang berkata kepadanya, setiap kali orang datang mengeluhkan permasalahan kepada engkau ucapkan istaghfirillah. Dia bilang, ini bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi yang keempat apa? Istighfar. Yang kelima, doa. Yang kelima, doa. Jadi kita harus berdoa sama Allah, minta rizki.
Qala Allah Ta'ala ala lisan Isa alaihi salam. Allah berfirman atas lisannya Isa, "Warzuqna wa anta khairur razikin." Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami, Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan riwayat Hakim, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa itu manfaat untuk sesuatu yang telah turun dan yang belum turun. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Wahai hamba-hamba Allah, wajib atas kalian untuk berdoa. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setelah salat fajar di pagi hari, doanya apa? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan ilmu yang dan amal yang diterima. Kemudian yang harus kita ketahui, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa rizki itu semua sudah ditakdirkan sama Allah. Rizki sudah ditakdirkan sama Allah Jalla wa'ala. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Rasul habarkan dalam hadisnya, siapapun jiwa yang punya ruh, yang bernyawa, tidak akan mati atau meninggal, melainkan dia bakal mengenyam, mengecap semua rizki yang Allah takdirkan pada dia. Rizki yang Allah takdirkan sudah dikecap semua, mati baru. Jadi semakin mengejar rizki berarti semakin, nah itu ya. Begitu. Mana hadisnya? Hadisnya adalah hadis sahih riwayat akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha." Sesungguhnya Ruhul Qudus, Jibril, itu mewahyukan pada diriku bahwa jiwa itu tidak akan mati, melainkan dia telah menyempurnakan ajalnya dan telah mengecap, mengenyam semua rizkinya. Wa tastau'iba rizqaha. Jadi Jibril mewahyukan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Enggak akan mati suatu jiwa, melainkan takdir dari umurnya sudah sempurna dan semua rizkinya sudah dia habiskan, sudah dia makan, sudah dia cap, sudah dia habiskan. Rasul berkata, "Fattaqullah," maka bertakwalah kalian kepada Allah, "wa ajmilu fit talab," dan bagus-baguslah dalam mengais rizki. Rasul berkata, "Wa ajmilu," berbagus-baguslah fit talab, dalam mencari rizki, dalam mengais rizki, dalam menuntut rizki, dalam mencari rizki, dalam bekerja. "Wala yahmilanna ahadukum wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizki an yatlubahu bima'siyatillah." Jangan sampai lambatnya rizki datang mendorong kalian, membawa salah satu di antara kalian untuk mengaisnya, mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Fa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah digapai apa yang ada di sisinya, melainkan dengan ketaatan kepadanya. Ini kata siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang di sisi Allah tidak akan digapai kecuali dengan ketaatan. Ya.
Ada yang mengatakan, kan bisa kita bermaksiat juga dapat rezeki, nipu, ya kan? Kemudian curang, ngeriba, DST, dan seterusnya. Gimana jawabnya? Ya, tapi perlu diketahui, itu akan mendatangkan hidup yang tidak tenang. Dan rizki yang sebenar-benar rizki adalah rizki yang halal, thayyiban, dan mendatangkan kenyamanan. Kenyamanan rizki bukan? Rizki. Rizki itu jangan dibayangkan rizki itu cuma harta doang. Harta saja, bukan. Sebagian kita ngelamunnya itu, rizki itu duit. Rizki itu nukud, fulus. Ya tidak? Padahal rizki itu jauh dari itu semua. Itu bagian kecil dari rizki. Sehat rizki bukan? Rizki. Ya tidak? Rizki besar malah sehat itu. Apa artinya punya harta kalau nggak sehat? Ya, dari muda sampai tua nyari rezeki, habis dapat rezeki cuma bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Untuk jalan pun didorong pakai kursi roda. Nikmat begitu? Nah, ya tidak. Ngumpulin rezeki banyak sampai lupa sholat, lupa ibadah, lupa ngaji, lupa tolabul ilmi yang nikmat. Habis itu Allah kasih sakit. Rezekinya itu buat jajanin dokter. Ini Pak Dokter jajan ya. Kasih buat rumah sakit. Nikmat begitu? Nah nikmat. Subhanallah. Orang yang sakit akhi akan berkata, wallah, nggak ada artinya apa-apa itu harta itu, nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya fulus, nggak ada. Ratusan juta, fadal. Yang penting saya nggak mau mati. Kan gitu. Karena apa? Al-marad baridul maut. Al-marad, yakni sakit itu bisa menghantarkan kepada kematian. Orang ingin sehat, berapapun dikeluarkan. Oleh karena itu, nikmat sehat itu rizki yang besar. Ya. Nikmat yang lain, apa tuh? Ilmu. Ya tidak? Ilmu nikmat tidak? Allah nikmat sekali. Baca ayat Allah, baca hadis Rasulullah SAW, baca kitab ulama, duduk dengerin ustadz ceramah, bisa dengerin kajian, hati sejuk, Allah nikmat, rizki besar. Itu didapat enggak sama orang yang rebutan rizki itu? Enggak didapat itu. Ilmu itu pilihan. Ya, Allah milih, kasih rizki, enggak sembarangan ilmu itu. Nikmat. Nikmat yang lain, apa tuh? Bisa sama keluarga, kemudian keluarga sehat-sehat, keluarga taat-taat sama Allah Jalla wa'ala. Sebagian orang ngejar rizki, lupa sama keluarganya. Anaknya nggak sholat, nggak apa-apa. Ya, yang penting siapkan duit buat nanti masa depan anaknya. Anaknya sudah gede, anaknya doa, kapan abah mati? Nikmat nggak begitu? Nggak nikmat. Ya. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar fulus, duit, enggak. Rezeki itu jauh lebih banyak dari itu. Jauh lebih besar dari itu, rezeki. Ya. Makanya kita syukur. Kemudian, ikhwah yang Allah muliakan, hadis yang lain, hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Man kanatil akhiratu hammahu. Rasul bersabda, barang siapa yang akhirat cita-citanya. Barang siapa yang akhirat itu cita-citanya.
Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaannya di hatinya. Wa jama'a lahu syamlah. Allah pusatkan urusannya, mengumpulkan urusannya. Enggak bercerai-berai. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk, terhina. Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia itu cita-citanya. Hammah itu artinya sesuatu yang dia hamkan, dia pikirkan pagi, siang, sore, malam. Dunia, 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 dunia. Duit, 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 fulus, 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 fulus. Doanya sampai fulus, 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 fulus. Ya, ana lucu ada kiriman video itu, doa fulus, 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 fulus. Itu tidak. Rasul bilang, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu apa? Sebesar cita-citanya, hammahu, yang dipikirkannya. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Subhanallah. Maka Allah jadikan kefakirannya ada di antara dua matanya, di hadapannya. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Subhanallah. Jadi kita hendaknya punya mindset yang sesuai dengan apa yang ada di hadis ini. Cara berpikir kita harus rubah. Cita-cita kita harus rubah. Kalau misalkan kita ingin dunia itu tunduk pada kita, maka caranya sudah dikabarkan sama Rasulullah SAW. Mindsetnya dirubah. Cara berpikirnya dirubah. Ya. Tapi kalau ingin sengsara, ya kejar dunia. Kata Rasulullah SAW, wa man kanatid dunya hammah, siapa yang dunia itu apa? Cita-citanya yang dia dipikirkan terus, Allah jadikan kefakirannya di depan matanya itu. Walaupun bisa jadi dia dipandang oleh manusia orang yang kaya dan sangat kaya, tapi merasa kurang, dan kurang. Ya. Dan anehnya ikhwan yang Allah muliakan, tabiat orang, subhanallah, semakin kaya, semakin merasa miskin. Semakin kaya, semakin pelit, kikir, bakhil. Itu. Semakin hitungan. Itu orang tuh. Pas dicatat pajaknya, ya, dihitung pajaknya, keluarkan miliaran. Waduh, miliaran. Gitu ya. Akhirnya enaknya buat sedekah, tapi enggak sedekah. Daripada saya kasih 1 miliar buat pajak, enaknya sedekah ya. Betul. Tapi enggak sedekah-sedekah. Ya tidak? Ada yang begini. Ya tidak? Baik. Ini sudah adzan. Warning. Ya tidak? Iya, terima kasih warningnya. Jam berapa kita isya sekarang? Ya? Berapa menit lagi? Kurang 2 menit lagi? Hah? Ini ada ikhtilaf ini. 2 menit nih bro. 2 menit nih. Ini masalah, ini aja terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf al-mustami'un. Ikhtilaf al-mustami'un. Ya Pak? Belum ya? Oh, sudah. Subhanallah. Nah. Baik, kalau sudah, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. 3 faedah lagi ya. Apa yang kita baca mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.
kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.